warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dwi Wahyuni, NPM 1813031051. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai peta konsep ilmu ekonomi dalam rangka mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonomi pembangunan. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas mengenai konsep ilmu ekonomi, ada baiknya kita cari tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Langsung aja ya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Sedangkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya itu terbatas. Nah, dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita bisa memprediksi tindakan manusia ke depannya, yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan bisnis, penentuan harga, membuat kebijakan keuangan, ataupun pemasaran, kebijakan sumber daya manusia, atau bahkan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Selanjutnya, ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama, ada ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu negara atau daerah suatu masa tertentu. Selanjutnya, ada teori ekonomi, yaitu ilmu yang menganalisis tentang hubungan antar variabel ekonomi. Dan terakhir ada yang namanya ekonomi terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Oke, menindaklanjuti tadi dari ekonomi deskriptif ya, bisa kita ambil contoh pada kebijakan ekonomi di tahun 1970-an. Nah, pada era ini Indonesia mencapai puncak kejayaan ekonominya loh. Kenapa? Karena tingkat impor yang tinggi itu memberikan pendapatan yang cukup besar, yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Terus juga bisa kita lihat pada inflasi tinggi pada tahun 1998. Nah, ini memberikan dampak yang buruk loh bagi perekonomian di Indonesia. Nah, menindaklanjuti yang kedua ya, dari teori ekonomi, ternyata teori ekonomi ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi mikro? Ekonomi mikro adalah studi tentang perilaku pengambilan keputusan individu, perusahaan, dan rumah tangga sehubungan dengan alokasi sumber daya mereka. Jadi, ekonomi mikro ini lingkupnya lebih kecil, yaitu pada lingkup perusahaan. Nah, ekonomi mikro ini juga dibagi menjadi 3, yaitu ada teori harga, teori produksi, dan juga teori distribusi. Selanjutnya ada ekonomi makro. Apakah yang dimaksud dengan ekonomi makro? Yaitu suatu studi holistik mengenai struktur kinerja, perilaku, dan proses pengambil keputusan ekonomi di tingkat nasional. Jadi ruang lingkupnya dari ekonomi makro ini lebih luas, itu setingkat nasional atau suatu negara. Nah, pada ekonomi makro ini ada 5 cabang lagi teman-teman, yaitu ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, ketimpangan bisnis atau neraca pembayaran, dan juga kemiskinan. Oke, yang terakhir ada yang namanya ekonomi terapan. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi terapan? Ilmu ekonomi terapan adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang menelaah atau mempelajari tentang kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam perekonomian. Nah, apa aja cabang dalam ilmu ekonomi terapan? Ada ilmu akuntansi, ekonomi teknik, ekonomi pertanian, ekonomi pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, karena mata kuliah kita kali ini adalah ekonomi pembangunan, ternyata dapat kita simpulkan teman-teman dari peta konsep yang telah kita bahas, antara teori ekonomi dengan ekonomi terapan itu ada korelasi di bagian ekonomi pembangunan. Tadi ya udah kita bahas bahwa ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang perekonomian secara luas bahkan di tingkat negara. Sama dengan pada bagian ekonomi terapan di bagian ekonomi pembangunan. Nah, di bagian ekonomi pembangunan ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pembangunan di suatu negara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ekonomi pembangunan itu memiliki korelasi dengan ekonomi makro dan juga ekonomi terapan.
Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.